Selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Jumpa kembali bersama saya Dr. Andrea Kartika di Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show. Pada hari ini kita berjumpa bersama dengan Dr. Christina Stian dari spesialis anestesi. Beliau adalah koordinator tim medis COVID di Rumah Sakit Bethesda sekaligus dokter anestesi di Rumah Sakit Bethesda. Selamat siang Dr. Christina. Selamat siang Dr. Andrea. Selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Baik dokter, bagaimana kabar sama COVID ini dokter? Selalu sehat selalu? Amin, sehat dok. Baik dokter, pada hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai ruang isolasi di Rumah Sakit Bethesda. Sebetulnya ini ruang isolasi dari rumah sakit secara keseluruhan gitu dokter. Jadi banyak sekali orang itu menanyakan sebetulnya yang masuk ruang isolasi itu orangnya seperti apa. Nah, kita akan berbincang-bincang hari ini dengan Dokter Christina mengenai itu. Gitu nggih dok ya? Ya. Baik, nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dokter Christina. Baik Dokter Christina, kita masuk ke topik yang pertama dokter. Sebetulnya yang dikatakan dengan ruang isolasi itu apa dan juga bagaimana saja kriteria masuk dan kriteria pulang dari pasien yang dirawat di ruang isolasi, khususnya kalau di Bethesda ruang E nih dokter. Silahkan Dokter Christina. Ya, baik. Jadi namanya juga ruang isolasi ya dok. Ruang isolasi itu namanya isolasi pasti dia terpisah gitu ya. Jadi ruang isolasi adalah ruang untuk perawatan pasien di mana pasien ini butuh dipisahkan dari pasien yang lain. Nah sebenarnya secara umum ruang isolasi itu ada dua ya, sesuai dengan tujuannya. Kenapa pasien ini harus dipisah dari pasien yang lain? Yang pertama karena pasien ini ada risiko untuk penyakitnya itu menular ke pasien yang lain. Jadi risiko menularkan. Kemudian yang kedua, pasien ini berisiko karena kondisinya dia dapat tertular dari pasien yang lain atau ada risiko tertular ya. Jadi bisa risiko menularkan atau risiko tertular. Jadi pasien perlu dipisahkan dari pasien yang lain ya. Nah, kalau untuk ruang isolasi yang infeksius ya, yang risiko pasien akan menularkan ke pasien yang lain, nanti akan berbeda dengan ruang isolasi yang tujuannya untuk melindungi pasien supaya tidak tertular dari pasien yang lain ya. Jadi ruang isolasi itu akan didesain sesuai dengan tujuannya ya. Entah dia akan mencegah supaya tidak menular ke pasien yang lain atau mencegah supaya dia tidak tertular dari pasien yang lain. Nah khusus untuk ruang isolasi COVID ini ada memang kriteria khusus ya yang untuk ruang isolasi pasien COVID ya. Yang pertama jelas dia harus secara zonasi atau letaknya juga harus terpisah dari ruang perawatan pasien yang lain. Jadi tidak jadi satu ya, karena risiko penularannya juga tinggi. Kemudian yang kedua dia harus memenuhi persyaratan teknis khusus ya. Yang terutama adalah masalah ventilasi ya, karena kita tahu COVID ini kan penularannya lewat droplet dan droplet itu dibawa oleh udara sehingga ventilasi itu menjadi hal yang sangat utama ya pada ruang isolasi ini. Jadi ruang isolasi untuk pasien COVID itu nanti akan didesain khusus sehingga memungkinkan nanti udara dari dalam ruangan itu tidak bisa keluar ya, tidak bisa keluar kemudian mengkontaminasi lingkungan di sekitarnya ya, sehingga dibuat tekanan di dalam ruangan itu menjadi negatif atau dia lebih rendah dibanding tekanan di sekitarnya. Sehingga kalau kita tahu ya udara itu akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke yang rendah ya. Sehingga kalau ruangannya dibuat tekanannya lebih rendah dibanding ruangan sekitar atau lingkungan sekitar, maka udara dari dalam ruangan itu tidak akan bisa keluar dan mengkontaminasi sekitarnya. Ya. Kemudian ventilasinya juga harus diatur supaya udara dari dalam ruangan itu nanti ketika dia akan keluar disaring dulu gitu ya, disaring dulu lewat suatu alat penyaring khusus, dan alat penyaring ini mampu menyaring virus yang berukuran kecil ya, sehingga ketika udara ini nanti dibuang lewat sistem pembuangan ke lingkungan itu sudah cukup aman dan tidak akan mengkontaminasi atau menjadi sumber penularan untuk di sekitarnya. Nah, ruang isolasi COVID itu semacam itu. Jadi kalau di rumah sakit tidak setiap ruangan bisa kita jadikan untuk ruang isolasi ya, karena memang harus kita memikirkan keamanannya ya. Iya. Nah, kemudian siapa sih pasien yang kita tempatkan di ruang isolasi ini? Nah,
sebenarnya ada kriterianya ya. Jadi kita tidak sembarangan juga menempatkan pasien di ruang isolasi, tapi ada kriterianya. Untuk pasien yang kita tempatkan di ruang isolasi ini, satu adalah pasien yang sudah terkonfirmasi COVID, artinya pasien sudah dilakukan pemeriksaan swab dan hasilnya positif ya. Jadi sudah terkonfirmasi COVID positif ya, kita tempatkan di ruang isolasi. Kemudian yang kedua adalah pasien yang dicurigai terinfeksi COVID, atau bisa juga pasien yang mungkin terinfeksi COVID. Jadi belum pasti karena belum dilakukan pemeriksaan swab, tetapi dari hasil pemeriksaan klinisnya, kemudian riwayatnya, jadi ada riwayat kontak, riwayat perjalanan, kemudian riwayat bertempat tinggal di daerah yang angka kejadian COVID-nya tinggi ya, atau yang kita sering kenal dengan zona merah ya. Jadi kalau memenuhi kriteria klinis, kemudian riwayatnya ada, kemudian bisa ditambah dengan hasil pemeriksaan penunjang ya, misalnya pemeriksaan ronsen torak atau pemeriksaan CT scan torak menunjukkan tanda-tanda yang sesuai dengan gejala penyakit COVID ini, pasien bisa kita kategorikan sebagai pasien yang terduga atau dimungkinkan terinfeksi COVID, atau yang kita sebut dengan suspek atau probable COVID. Jadi bukan hanya pasien yang sudah terkonfirmasi, tetapi pasien yang terduga atau dimungkinkan terinfeksi COVID, yang kita sebut dengan suspek atau probable COVID, itu juga kita tempatkan di ruang isolasi ya, sambil kita lakukan pemeriksaan swab ya. Sambil menunggu hasil pemeriksaan swab, pasien kita rawat di ruang isolasi. Nah, ini mungkin yang harus kita pahami bersama ya, karena memang nanti hasil pemeriksaannya itu bisa positif, bisa juga negatif ya. Jadi tidak selalu pasien yang dengan gejala klinis menyerupai COVID itu nanti akan terbukti swabnya positif, bisa jadi swabnya juga negatif. Tapi paling tidak kita sudah melakukan kewaspadaan dini di awal ya, sehingga pasien itu tidak akan lolos, kemudian akhirnya bisa terjadi risiko penularan ya di ruang perawatan ya. Jadi saya rasa ini yang harus dipahami ya oleh masyarakat, bahwa pasien yang di ruang isolasi kemudian dilakukan pemeriksaan swab, bisa jadi swabnya positif, bisa jadi negatif ya. Kalau tidak terbukti itu COVID, artinya swabnya negatif ya, kemudian pasien akan dikeluarkan dari ruang isolasi ya. Nah, kemudian sampai berapa lama sih pasien ada di ruang isolasi ya? Memang kalau dulu dari guideline yang dulu ya, itu pasien akan dirawat sampai hasil swabnya negatif ya. Tapi sekarang dengan guideline yang baru, pasien akan dirawat di ruang isolasi sampai gejala klinisnya baik ya, kalau itu di rumah sakit ya. Jadi untuk di rumah sakit rujukan seperti Bethesda ini, pasien yang dapat dirawat di ruang isolasi adalah pasien tadi terkonfirmasi terduga COVID atau dimungkinkan COVID, jadi confirm, suspek atau probable COVID yang dengan klinis berat ya, itu yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID. Sementara pasien baik itu confirm, probable maupun suspek yang dengan gejala klinis ringan atau tanpa gejala, bisa dilakukan isolasi mandiri ya di rumah atau di shelter yang telah ditunjuk ya. Jadi tidak semua pasien COVID itu dirawat di rumah sakit, karena kalau sampai semuanya harus dirawat di rumah sakit nggak akan cukup ya rumah sakitnya. Akhirnya apa? Akhirnya yang gejala klinisnya berat, yang butuh support alat-alat medis nggak dapat tempat ya, sehingga diprioritaskan untuk rumah sakit rujukan COVID adalah yang klinisnya berat ya. Kemudian yang klinisnya sedang bisa dirawat di
rumah sakit darurat sebenarnya ya. Iya. Yang klinisnya ringan, isolasi mandiri. Gitu. Kalau kriteria pulangnya dokter, maksudnya kayak orang itu boleh pulang tadi selain dari klinis, apakah ada lagi dokter? Ya, kalau dulu tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan, kalau dulu memang dirawat sampai swabnya negatif ya. Tapi dari guideline yang terbaru, lama perawatan di isolasi itu adalah sampai klinisnya membaik. Membaik, Jadi ya. ada perbaikan klinis, tidak harus sampai swab negatif, karena swab negatif itu nanti bisa butuh waktu lama. Iya. Kemudian isolasi dilakukan sampai 14 hari. Jadi misalnya di rumah sakit dia sudah membaik, dalam 10 hari dia membaik, kemudian dipulangkan, nah ditambah isolasi mandiri 4 hari di rumah. Jadi dilanjutkan isolasi mandirinya dilanjutkan sampai 14 hari. 14 hari, ya. Itu cukup ya. Jadi masyarakat juga tidak usah gelisah nanti ketika mungkin ada kerabat atau keluarga yang sakit COVID ya, dirawat di rumah sakit, kemudian dipulangkan, padahal loh kok swabnya belum negatif, kok sudah dipulangkan ya. Stigmanya masyarakat lebih berat ya dok ya. Iya betul. Tidak perlu takut karena ya tidak harus sampai negatif dan tidak harus pasien itu dirawat di rumah sakit sampai dia negatif ya. Kalau klinisnya sudah baik, dia hanya perlu isolasi selama 14 hari ya, dengan harapan 14 hari itu pasien sudah tidak infeksius ya. Jadi dilanjutkan di rumah isolasinya. Jadi tidak perlu takut ya. Baik dokter. Nah, untuk terkadang nih pertanyaannya adalah layanan. Apa saja sih layanan yang diberikan di ruang isolasi atau ruang E yang didapatkan oleh pasien? Kan kadang-kadang kan khawatir ya, nanti di dalam nih gimana, keadaan itu seperti apa, apakah mencekam, apakah dan sebagainya. Mungkin itu pertanyaan, mungkin bisa dijelaskan juga dari pengalaman dokter Christina nih kan yang setiap hari merawat pasien di ruang E juga. Monggo dokter. Ya, memang kita bagi dua ya dok ya. Kalau untuk ruang isolasi kita bagi dua, di ruang isolasi yang non kritikal dengan yang kritikal ya. Yang non kritikal itu untuk merawat pasien yang kondisinya stabil ya, kondisi klinisnya berat tapi dia cukup stabil dan tidak ada kondisi yang mengancam nyawa saat itu. Tetapi untuk pasien yang kondisinya kritikal kita rawat di ruang isolasi yang kritikal. Jadi itu semacam ICU-nya ya, ICU-nya. Jadi layanannya juga seperti layanan di ruang ICU. Jadi untuk pasien-pasien yang dengan kondisi mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa, atau pasien yang perlu alat support alat bantu ya, alat bantu hidup misalnya ventilator, kemudian alat-alat terapi oksigen gitu, itu kita rawat di ruang isolasi yang kritikal. Jadi layanannya seperti pelayanan ICU. Jadi ada alat-alat bantu napas, kemudian ada monitoring ya, jadi persis seperti ICU ya. Kemudian memang kalau di ruang isolasi perbedaannya adalah tidak boleh ditunggu ya, karena juga namanya isolasi ya. Menunggu di dalam berarti resiko terinfeksi juga. Jadi tidak boleh ditunggu di dalam. Jadi kalau ada keluarga yang dirawat di ruang isolasi, memang kita komunikasinya dengan keluarga lewat media ya. Jadi keluarga tidak diperkenankan menunggu di dalam, ada ruang tunggu ya di luar, kemudian komunikasinya lewat media. Kemudian untuk pasien juga, kalau pasiennya stabil ya, biasanya ada CCTV ya di dalam ruangan untuk memantau, karena tidak selalu petugas medis itu ada di dalam ruangan ya. Kemudian kalau yang kritikal ya, memang petugas medisnya standby ya di situ. Jadi memang terisolasi ya, namanya ruang isolasi, jadi pasien memang terisolasi. Tapi pemantauan tetap seperti terutama untuk yang kritikal ya, memang harus pemantauan 24 jam. 24 jam. Jadi memang di sana juga tidak hanya dibiarkan, tetapi juga ada terapi-terapi juga pasti yang diberikan untuk kesembuhan pasien segera. Seperti itu. Baik dokter Christina, terima kasih banyak atas sharing pada hari ini. Kita jadi mengetahui terkadang kan orang kan tidak ada gambaran nih dok sebetulnya seperti apa ruang isolasi. Nah sekarang kita sudah memiliki gambaran, dan yang terakhir dokter sebelum menutup sesi ini mungkin dokter Christina bisa memberikan pesan-pesan kepada Sobat Sehat Bethesda untuk terkait pandemi ini. Silahkan dokter.
Ya baik, untuk Sobat Sehat Bethesda, ini pandemi ini masih belum berakhir ya, dan kita tidak tahu akan sampai kapan pandemi ini berlangsung. Jadi apa yang dikatakan di media bahwa rumah sakit itu sudah mulai kewalahan, pasien sudah mulai banyak tidak dapat tempat, itu betul ya, itu betul, dan itu kita alami sendiri setiap hari. Jadi itu bukan hal yang omong kosong ya, bukan hal untuk menakut-nakuti masyarakat, enggak, tapi itu betul. Dan jadikan itu sebagai suatu kewaspadaan untuk kita bahwa kita harus tetap sehat ya. Jadi tidak boleh bosan, tidak boleh capek, tidak boleh kendor ya, untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu untuk melindungi kita sendiri, kemudian keluarga kita ya. Karena kita tidak bisa melakukan ini sendiri kita sendiri, tapi semua harus melakukan. Karena begitu kita disiplin, tetapi ada yang tidak disiplin, ya kita bisa dapat juga sakit juga karena orang yang tidak disiplin. Jadi semua harus melakukan dengan disiplin, tidak boleh capek, tidak boleh kendor ya. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, hidup sehat ya, jangan lupa pakai masker, kemudian physical distancing ya, jauhi kerumunan ya. Saya lihat juga sudah mulai banyak kerumunan di kota ya, dan itu menjadi faktor resiko yang sangat tinggi ya untuk terjadi penularan di situ. Jauhi kerumunan, kemudian tetap hidup sehat, banyak-banyak berdoa ya dok ya. Iya betul dokter. Semoga kita tetap diberi kesehatan. Iya, terima kasih banyak dokter, dan juga untuk dokter-dokter di seluruh Indonesia supaya selalu sehat, selalu kuat, tenaga kesehatan juga semuanya selalu kuat untuk merawat pasien-pasien yang ingin segera kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarga. Terima kasih banyak Dokter Christina. Terima kasih banyak Dokter Christina atas kesempatan sharing pada hari ini. Kita juga jangan lupa kalau misalnya ada kerabat atau sobat yang membutuhkan informasi ini, silahkan bagikan link dan bagikan video ini kepada kerabat Anda. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika. Saya Dr. Christina. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Talk BTS episode selanjutnya, tentunya dengan materi yang tidak kalah menarik. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Salam Sapa.